Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Genie Hub. Dan kali ini kita akan membahas tentang TikTok live streaming di podcast Talk with Genie Hub. Dan kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber, ya kan, seorang certified trainer dari TikTok bernama Kak Zaka Ardiansyah. Kita tunggu kedatangan Kak Zaka Ardiansyah kali ini, ya kan? Halo Kak Zaka, selamat datang. Selamat datang. Ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi kita. Silakan duduk. Oke. Pakai dulu clip on-nya. Silakan. Fun fact-nya teman-teman, ini rikotan kedua ya. Yang pertama dibakar rikotannya. Jadi kayaknya Ini rikotan ini udah nggak natural lagi nih. Ini gua bakal marah-marah ke orang-orang di belakang layar ya, kalian ya. Ini udah nggak natural lagi gitu kan. Konsepnya kan pertama bikin orang shock gitu kan. Iya. Sekarang shocknya karena kebakar Kok untuk bisa? awal-awalnya. Kok bisa kebakar gitu ya? Apa orang dapur aja nih kita suruh tampil gitu ya. Boleh kita pura-pura aja nih Iya, mau tanya apa? pura-pura aja ya. Pura-pura aja mau tanya apa? Ya jadi gini Kak, aduh jadi banyak banget gitu kan seller nih ya Kak ya. Yang penasaran nih kalau Bentar, misalkan belum selesai ketawanya. Oke, kita habisin dulu ketawanya. Boleh lanjut. Nah, jadi Kak nih ya, untuk yang betul dong. Iya, baik. Nah Kak, jadi sebetulnya gitu kan untuk apa namanya di sesi kali ini nih Kak, kita akan bahas tentang live streaming nih Kak. Soalnya Oke. banyak banget nih ya kan teman-teman seller yang lain banyak penasaran tentang apa namanya cara jualan di TikTok katanya ya. Tapi katanya kalau jualan di TikTok tuh cuman butuh live streaming doang Kak. Itu true atau not ya? Aneh banget ya gue. Terus ada false gitu ya. Truth or false gitu ya. Truth order kali ya. Truth or ya. Oke, nah jadi di TikTok sendiri tuh tadi kan pertanyaannya emang live streaming doang gitu ya. Tadi gimana? Sorry, bisa diulang? Emang kalau jualan butuhnya cuma live streaming doang bener atau enggak? Oke, salah banget teman-teman. Karena Wah, kalau misalnya di salah TikTok katanya. sendiri itu bukan cuman live streaming aja untuk bisa meningkatkan traffic atau omset kita. Perlu banyak banget step-step yang perlu dilakukan. Bahkan live streaming itu adalah step terakhir nih. Jadi sebelum live streaming dilakukan, ada step lain dulu yang harus dibuat gitu yang dikerjakan. Oh, berarti setelah live streaming itu nggak penting berarti? Bukan nggak penting dong, live streaming itu penting, Oh, oke, tetapi penting. itu step akhir. Oh. Karena kalau misalnya kita beranggapan, oke live streaming penting, oke gue lakukan live streaming deh. Ternyata belakangnya atau sebelumnya tuh belum bagus gitu. Nah, apa sih gitu kan, belakangnya tuh apa Nah, bener gitu. banget. Apa sih yang harus dilakuin gitu kan supaya live streamingnya itu bisa berjalan gitu kan? Soalnya banyak juga gitu kan seller udah live streaming, udah setup dan lain-lain, tapi masih nggak ada penjualannya gitu kan? Kayak gimana nih Kak kalau misalnya kayak gitu? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya kita udah lakukan live streaming dan ngerasa live streamingnya itu udah optimal, tapi kenapa masih belum ada penjualan gitu ya? Itu kita perlu cek dulu satu-satu. Yang pertama harus dicek itu adalah dari akun tokonya dulu teman-teman. Oke. Jadi akun toko itu adalah bisa dibilang bahan bakar utama deh. After akun tokonya itu udah bagus, udah jalan secara organik, baru kita mulai untuk short video dulu. Nah, jadi short video juga harus aktif. Nah, jadi kalau misalnya dia ngerasa nih, oke gue udah lakukan live streaming nih setiap hari, tapi kok nggak ada penjualan sih, dicek dulu short videonya aktif nggak gitu, konsisten nggak setiap hari. Nah, kalau misalnya short videonya udah aktif konsisten, kok masih nggak ada juga traffic, cek juga ini short videonya jalan nggak. Terus kalau misalnya nggak jalan, berarti kita lihat dari mana? Berarti dari akun tokonya dicek itu. Jadi ada step-stepnya. Oh, berarti Gitu. sebelum kita live streaming harusnya kita ngecek dulu gitu kan ya. Apa-apa aja yang harus dilakukan gitu kan. Nah, coba kalau gitu bisa di-mention selain tadi berarti yang pertama apa tuh? Yang pertama tadi kita harus bahas dulu dari segi tokonya dulu berarti. Benar, akun tokonya dulu kita cek. Jadi kalau misalnya akun tokonya itu gimana sih cara kita tahu akun toko kita itu udah bagus dan udah jalan Ya, secara gimana? organik. Nah itu akun tokonya ditandain dengan minimal ada penjualan satu hari satu dalam sebulan itu tanpa ada kosong. Tapi itu cuman hanya dari akun toko aja. Gitu. Oh. Jadi kalau misalnya akun tokonya tuh masih bolong-bolong nih penjualannya, atau akun tokonya tuh bahkan nggak ada penjualan, semua penjualannya tuh mostly mungkin dari video konten atau dari live streaming, berarti akun tokonya belum jalan secara organik gitu. Oh, Nah, oke. cara kita bikin akun tokonya tuh jalan secara organik ada juga caranya gitu. Tapi dari tadi kakak bilang organik, berarti ini harus secara natural dulu, organik dulu, Benar. baru kebentuk gitu ya? Benar. Karena mungkin banyak ya seller-seller atau misalnya orang-orang yang baru masuk di TikTok nih yang bilang kayak,
Kalau pakai ads itu bagus nggak sih? Betul. Kalau misalnya gue akun baru nih, toko baru nih, kira-kira pakai ads Mending bagus langsung nggak ads sih? aja gitu kan, Iya, biar naik. kita bakar aja Bakar nih gitu. duit dulu gitu. Iya, apalagi kan di TikTok bilang kayak minimal ads itu 4 juta ya gitu kan. Udah dipastikan ROI-nya bagus dan untuk income-nya bagus itu. Iya. No, karena untuk ads sendiri, apalagi untuk sekarang kan udah jadi GMV Max ya. Iya. Mungkin kakaknya lebih pro player ya di GMV Max ya. Pro player. Jadi Oke. iya, jadi untuk GMV Max kan memang untuk dari segi organiknya dulu harus jalan kan, yaitu dari akun tokonya. Jadi Oke. kalau apalagi kalau kita baru akun baru gitu, jadi jangan pakai ads dulu. Kita bagusin dulu organiknya, baru pakai ads. Oke, berarti gitu. kalau dari segi toko itu harus dibagusin dulu gitu kan, terus ke konten short video. Benar. Oke. Terus di short video harus kayak gimana, Kak? Untuk di short video, nah tapi sebelum dari short video itu akun toko kan perlu diperbaiki itu dari apa? Dari judul ya. produk, ya dari judul produknya, dari deskripsinya, dari Deskripsi. foto produknya Foto juga produk. perlu gitu. Terus juga sekarang di TikTok itu kan etalasenya kita udah bisa masukin ya yang namanya video kan, karena kan base-nya TikTok itu kan aplikasi short video kan. Konten. Iya, aplikasi konten. Jadi memang dia itu lebih mengutamakan atau lebih menonjolkan untuk akun-akun yang memang ada videonya seperti itu. Dan di dalam hal ini kalau di etalase itu konten atau video itu tujuannya adalah agar audiens atau pembeli itu bisa ngelihat lebih detail lagi produk kita. Gitu. Jadi buat lebih menarik lagi buat gitu. calon Shop decoration customer juga ya. perlu loh. Itu shop decoration. Ada akun shop toko. decoration-nya juga ya? Benar. Jadi shop decoration kita bisa pakai decoration kita sesuai lah pakai bannernya atau misalnya gambar-gambar lah sesuai dengan event atau tema yang sedang berlangsung. Oke, Gitu. baru nanti ke short video. Short video gitu. Kalau short videonya kayak gimana, Kak? Kalau short video balik lagi dengan target atau tujuan konten kita, akun kita sih. Kalau misalnya untuk akun kita itu, jadi untuk di TikTok sendiri itu kan ada 3 jenis short video yang memang lagi trending dan lagi rame ya. Jadi 3 jenis. 4. Ada 4. Ada 4 jenis Iya. malah. Jadi ada edukasi, storytelling, before after, satu lagi engagement. Nah, jadi itu ada 4. Nah, untuk 4 ini kapan sih dipakainya? Bebas, kita bisa pakai kapan aja, tetapi perlu diingat konten atau video yang kita buat sekarang itu menentukan untuk masa depan akun kita. Wah, gitu. berarti... Jadi kalau misalnya untuk kita nih buat konten sekarang tentang konten engagement yang viral-viralan, FYP, terus velocity pargoy gitu. Nah, berarti kan untuk audiens yang terbentuk itu nanti adalah audiens yang pargoy, audiens yang suka velocity pargoy, gitu, suka pakai konten seperti itu. Terus once kita tiba-tiba jualan jaket gitu, nggak bakalan relate dengan audiens tersebut gitu. Nah, jadi harus diingat ya. benar. Jadi untuk kalau kita baru buat akun baru gitu, jangan berpikir kita ngejar engagement dulu deh gitu. Ya mungkin untuk ngejar engagement itu cocok dengan konten seperti itu, tapi perlu lihat untuk jangka panjangnya dengan audiens yang dibentuk sekarang. Bisa nggak untuk terjadi penjualan? Karena kan kalau misalnya kita dari segi bisnis kan punya akun TikTok Shop itu tujuannya adalah revenue ke penjualan kan. Gitu. Jadi perhatikan juga untuk konten yang kita buat. Kalau memang tujuan kita mau penjualan, berarti konten yang dibuat lebih ngebentuk audiens yang memang punya value untuk beli. Berarti audiensnya juga harus dibentuk dulu benar, ya, supaya nanti ketika ada orang-orang yang masuk tuh emang orang yang tepat buat nanti kita bisa jualan gitu. Benar. Sesuai sama apa yang kita jual. Benar. Berarti untuk nantinya tiap seller berarti bisa beda-beda kayak. Benar banget. Jadi untuk audiens TikTok, jadi di TikTok itu kan ada yang namanya FYP ya. FYP itu kan for you page. Belum tentu nih yang FYP di gue, FYP di lu juga gitu kan. Iya. Jadi TikTok itu sistemnya itu pakai algoritma. Jadi algoritmanya itu bakalan mempelajari si penggunanya atau si usernya gitu. Dalam hal ini berarti kita lah si pengguna TikTok, dia bakalan kasih konten-konten yang memang kita suka gitu. Contoh kayak gue mungkin sukanya lebih ke fashion gitu-gitu. Jadi gue konten yang dikasih sama TikTok juga konten fashion. Tiba-tiba gue dikasih mungkin konten motor yang gak relate sama gue bakalan skip kan gitu. Gitu juga dengan lo. Jadi TikTok bakal menyesuaikan dengan audiensnya. Jadi itu POV dari sebagai user kan kita pengguna. Tapi kalau misalnya POV dari si kreator atau si seller yang membuat konten, berarti gimana caranya dia cari orang yang seperti itu kan. Algoritma juga sama kerjanya. Jadi dia bakalan pelajarin dulu akun kita ini akun seperti apa. Contoh kalau misalnya kita buat kontennya konten engagement yang fun-fun, berarti kan dia ngedeteksi, oh ini akun memang untuk seru-seruan. Gue cari deh audiens yang memang dia butuhnya seru-seruan gitu. Gitu. Nah kalau misalnya dia, oh ini ternyata akunnya memang akun jualan baju nih. Oke, gue cari audiens atau orang-orang yang memang suka fashion gitu. Jadi audiens terbentuknya dari seperti itu. Jadi bisa, berarti karena for your page ini sangat personal. Bener. Jadi bakalan beda-beda. Belum tiap tentu orang nih, beda ya. Beda ya. Misalnya sekarang lo FYP lu apa nih?
Kayaknya masih anime-anime nih di gue. Sama game Ya sama game gitu. Ya. Di gua sama sekali nggak pernah lewat anime, sama kali nggak lewat game gitu. Karena gua nggak main kan. Oh. Gitu. Jadi beda-beda gitu. Di ruangan ini juga beda nih gitu iya, FYP-nya. dia belakang-belakang layar ini beda-beda juga ya. Iya, oke, jadi kalau gitu, gitu. namanya juga for you gitu. Jadi dia bakalan kasih konten yang emang buat lu. Nah, ini hubungannya dengan live streaming apa, Kak? Kalau dari tadi kan kita bahas konten, kita bahas toko. Kenapa kok ngaruh juga ke live streaming? Harusnya kan beda juga di live streaming gitu kan. Tapi sebenarnya agak panas ya ruangan ini. Iya, panas banget ya kayak. Nah, jadi kenapa nih kalau video konten itu sangat berpengaruh ke live streaming? Karena video konten itu bisa dibilang sebagai pintu gerbang guys untuk orang. Jadi misalnya live streaming itu rumahnya. Kalau misalnya nggak ada pintu gerbang atau nggak ada punya pintu, orang nggak bisa masuk kan. Nah, jadi short video itu adalah pintunya, pintu utama untuk orang masuk. Jadi kalau misalnya kita lakukan live streaming tapi nggak aktif bikin konten, audiens potensi untuk masuknya atau trafficnya itu cukup rendah. Karena dukungannya itu kan cuma dari live doang kan. Jarang banget nih kita live kita tuh mungkin belum tentu FYP ke orang, tapi kalau misalnya konten kita punya potensi yang cukup tinggi kan. Jadi saat kita aktif bikin konten kan potensi konten kita tuh viral atau FYP lebih tinggi. Dan kalau misalnya konten kita itu masuk ke tempat orang, terus ternyata kita lagi live streaming, orang kan bisa langsung masuk ke live streaming kita. Oh, jadi gitu. jadi jembatannya gitu ya. Iya benar. Terus kan juga untuk followers gitu, followers traffic itu kan juga lebih tinggi dari short video. Benar. Gitu. Oh, makanya kalau misalkan tiba-tiba nih sellernya langsung live doang gitu ya. Nggak ada orang yang masuk, berarti dia nggak aktif di konten short video. Benar, nggak aktif di short video. Terus cek juga akun tokonya itu sehat atau enggak. Kadang kan kalau misalnya akun toko yang udah melakukan pelanggaran di TikTok itu juga bisa dibatasin tuh untuk traffic. Itu ngaruh juga ya? Ngaruh gitu. Jadi sekarang cek ya satu-satu ya untuk seller ya. Cek satu-satu itu tokonya kalian udah kena pelanggaran atau enggak. Iya, karena banyak banget di seller-seller yang kayak merasa berpikir kayak, ayo udah gue udah punya tim, gue udah punya studio, gue udah punya stok, jalan aja live streaming gitu kan. Nggak tahu nih hostnya nyebutin platform lain. Aduh. Gitu kan. Kebanyakan biasanya kayak gitu soalnya. Iya, hostnya diem aja, hostnya nunggu gitu kan. Tiba-tiba violation, terus hostnya nggak mau lapor nih, takut nanti marah gitu kan. Tiba-tiba poin pelanggarannya udah sampai 8 aja dicabut aksesnya, atau fatalnya sampai 24 poin tuh. Teman-teman tahu nggak nih ada berapa poin pelanggaran sih di TikTok gitu ya. Jadi poin pelanggaran juga perlu dilihat juga ya. Iya benar, poin pelanggaran tuh karena sangat berpengaruh ke akun toko. Kalau misalnya jadi di TikTok itu ada 0 sampai 24 poin. Kalau misalnya masih under 8 poin, itu untuk akses e-commerce-nya, keranjang kuning itu masih bisa. Tetapi kalau kita udah dapat poin pelanggaran, traffic kita bakalan turun. Oh, gitu. Berarti traffic itu ngaruh juga dari poin pelanggaran. Benar. Ibaratnya kayak TikTok tuh kasih punishment deh kayak kita. Contoh misalnya kita bandel nih gitu di sekolah lah, kita bandel telat, ya udah punishmentnya apa? Di strap lah, lu berdiri gitu kan. Tapi kalau misalnya di TikTok lu ngelanggar hal yang memang dia nggak suka, ya udah hukumannya gua tarik nih traffic lu, gua kurangin. Berarti kalau misalkan ketika teman-teman seller bikin konten terus gak ada yang nonton, itu nggak sepenuhnya dari konten dia juga ya, harus dicek juga dia kena pelanggaran atau enggak. Iya benar, jadi banyak banget sih sebenarnya faktor-faktor yang perlu dicek kalau misalnya kenapa nih live streamingnya nggak ramai gitu. Tapi hal utama yang perlu dicek dan dilihat adalah dari hostnya gitu. Karena percuma nih kalau misalnya akun kita udah bagus, performanya juga udah organik, live streaming kontennya juga udah jalan, tapi kalau misalnya hostnya nggak bisa ngebawa atau nggak deliver dengan baik, ya percuma. Jadi make sure buat teman-teman brand untuk yang tampil di depan kamera itu yang udah ngerti dan udah sebagai professional host lah gitu. Berarti yang merepresentasikan si image brandnya gitu. Jangan contoh brandnya harganya 200.000, live streamingnya pakai kutang doang gitu kan. Iya, dia contoh jual ini deh, jual TV gitu kan. Tapi pakai kutang gitu, boxer gitu kan. Gak nyambung gitu. Gak nyambung. Ini kan rapi gitu. Jadi sesuaikanlah dengan image brandnya. Kalau misalnya brandnya eksklusif, berarti hostnya juga harus eksklusif gitu. Kecuali mungkin mereka lagi ada campaign gitu kan. Campaign yang mungkin mau gembor-gembor meriah gitu kan. Ramein traffic lagi gitu ya. Karena sebenarnya untuk dari host live streaming itu juga harus punya beberapa karakter gitu. Mungkin kan kalau misalnya di dunia nyata, wah muka 2 lu gitu kan. Tapi kalau misalnya di live streaming lu muka 2, 3, 4, 5 harus banyak. Wajib gitu. Lu bisa harus sebagai orang yang mungkin eksklusif gitu, orang yang receh, orang yang edukasi. Jadi sebagai host juga harus punya banyak muka nih teman-teman ya. Berarti host tuh yang baik yang punya banyak muka. Iya, tapi banyak muka di depan kamera ya. Nah, depan kamera ya, ya. Hati-hati.
Nah, berarti yang tadi aku lihat gitu ya, berarti misalkan si trafficnya udah bagus gitu kan ya, orang-orang udah pada mau join nih ke live-nya gitu kan, tapi nggak ada penjualan, itu berarti dari hostnya berarti kalau dari itu, atau ada faktor-faktor lain? Oke, nah untuk itu sih bisa jadi hostnya juga yang pertama. Terus yang kedua itu bisa juga dari harganya gitu. Nah bisa itu perlu dicek sih. Kalau misalnya dari live streaming nih yang Jun udah masuk, tetapi CTR itu click to rate. Kalau misalnya Oh, click bentar, to rate, kita udah ngomongin click to rate dan lain-lain. Kayaknya kita ada yang kelewat ya. apa tuh? Metriknya kita belum jelasin dulu teman-teman ya. Sebenarnya ada apa aja sih yang harus dilihat di live streaming supaya kita tuh ngerti gitu ya. Ini performa live streamingnya udah bagus dan apa yang bisa kita improve dari live streamingnya. Oke. Sebetulnya kan kalau kita berbicara berdasarkan data itu kan harusnya lebih tepat gitu ya. Nggak cuman kayak ngebayang-bayang ini yang salah di mana gitu kan ya. Nah, sebetulnya di live streaming itu matriksnya ada apa aja sih, Kak? Banyak sih metrics yang perlu dicek, tapi metrik utama itu ada 1, 2, dan ingat dulu ya guys. Wah, itu banyak ya, 20. Ada 3. Jadi yang pertama itu ada IRR. Oke, itu yang pertama. Iya, yang pertama IRR. IRR itu apa? Enter room rate. Jadi Oke. untuk menghitung seberapa banyak orang yang masuk ke live streaming kita. Oh, gitu. jadi itu dihitung juga tuh Iya, itu berapa? dari sistem dashboardnya nih. Kalau misalnya buat teman-teman seller atau teman-teman host sudah cukup familiar dengan dashboard, itu ada yang namanya data IRR. IRR itu enter room rate. Semakin tinggi untuk persentasenya, itu semakin bagus berarti orang yang banyak yang masuk ke live streaming kita. Oh, Gitu. oke. Nah, cara ningkatinnya gimana? Ya. Berarti dengan hostnya lah, penampilannya bagus nggak, setup studionya good nggak gitu, hostnya tidur atau gimana live-nya gitu. Jadi untuk tingkatin IRR itu pertama kali dari penampilan sih, penampilan host dan penampilan setup studionya gitu. Karena percuma kan kalau misalnya kita ada promo, ada diskon tapi yang masuk nggak ada gitu kan, gimana mau jualan gitu. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah gimana caranya orang mau masuk dulu gitu. Nah, kalau udah orang mau masuk, selanjutnya apa? CTR. CTR. Iya, click to rate itu klik keranjangnya gitu. Karena kan tujuan akhir ke live streaming itu adalah penjualan kan. Kalau misalnya cuap-cuap ya semua orang bisa cuap-cuap. Ini kita juga cuap-cuap ya teman-teman ya. Ini kita lagi cuap-cuap banget ya. Gimana caranya orang mau klik keranjangnya gitu kan. Iya. Jadi itu verbal dari hostnya sih. Gimana cara dia untuk narik. Oke, yuk coba cek di keranjangnya gitu. Jadi kalau misalnya CTR-nya itu tinggi, berarti hostnya berhasil untuk membawa orang untuk beli. Tapi ternyata kalau misalnya udah banyak nih yang klik keranjang kuning, tapi nggak jadi beli yang tadi ditanya kan. Benar. Udah banyak yang masuk nih, tapi nggak ada yang beli. Itu kenapa? Perlu dicek juga. Kalau misalnya CTR-nya masih rendah, berarti problem di hostnya. Belum bisa untuk membuat orang tertarik. Tertarik untuk ngeklik produk. Tapi kalau misalnya CTR-nya ini tinggi nih, untuk orang banyak yang ngeklik produk, tapi nggak ada yang check out, yaitu CTOR ya. Click to order rate-nya nggak ada gitu. Nah, berarti mungkin bisa jadi harganya mungkin terlalu mahal, atau misalnya diskonnya nggak ada gitu, atau misalnya dengan kompetitornya malah lebih murah kompetitor gitu. Jadi permainnya di diskonnya. Jadi sebenarnya bukan hanya host aja nih ya buat bapak-bapak, ibu-ibu owner ya, jangan hostnya aja di push gitu, tapi juga harus harus support dari operasionalnya dan juga dari sisi tokonya lah, kasih diskon, kasih voucher gitu. Percuma kalau misalnya hostnya ini ada diskon bla bla bla, tapi harganya masih mahal. Masih ya, sama orang, aja. iya, orang nggak mau beli gitu. Jadi harus sama-sama support lah, harus dari dua sisi. Nah, harus saling berhubungan ya teman-teman seller ya. Ini harus diingat juga. Jadi nggak bisa nih cuman di satu sisi doang ya kayak kita nge-push ini apa namanya, nge-push hostnya host, gitu, harus kan. ada penjualan. Nah, untuk live streaming ini kita yang bahas ini untuk jualan nih teman-teman ya. Untuk seller ya. Bukan live streaming gaming ya. Bukan, beda soalnya ya. Soalnya kita Soalnya dari streaming tadi gaming di channelnya dia. jangan di-spill dong. Anda ini di Oke. Kalau gitu berarti, nah untuk ningkatin kan tadi kita ngebahas CTR, CTOR dan lain-lain. Sebetulnya di dalam live stream itu harus ada script gak sih, Kak? Penting banget dan harus ada. Harus ada. Nah, benar. Catat teman-teman saya, wajib ada kata Kazaka ya, wajib ada ya. Iya, Kenapa? Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada script, kita bakalan bingung. Dia sering banget tuh host-host kayak, aduh mau ngomong apa. Contoh kan kita live-nya 2 jam, 3 jam. Ini ada yang 6 jam nggak nih live-nya gitu. Panjang gitu ya. Ada waktu gue lagi speaker ya, ngisi training, itu ada yang live-nya 8 jam. 8 jam live-nya? Minum galon ya. Itu kan harus terus ngomong. Iya benar, itu kan gitu. bingung ya. 2 jam aja kita bingung mau ngobrol apa gitu kan. Kita aja berapa menit nih sekarang ya, capek juga. Ini
Iya. Beberapa jam, 8 jam ya? Iya, 8 jam. Kita ambil yang basicnya 2 jam deh minimal. Nah, dengan 2 jam itu kan kita nggak tahu nih mau ngobrol apa. Apalagi kalau misalnya untuk, kan nggak semua akun itu trafficnya bagus, nggak semua akun itu untuk viewersnya banyak, ada yang tanya. Nah, kita ambil contoh yang akun itu memang nggak ada viewers dan komentarnya gitu. Misalnya yang masuk cuma 01, 01. Iya, gitu. Atau masuk lewat gitu kan. Nah, gimana nih caranya hostnya mau ngobrol apa, mau ngapa? Dia kan bingung gitu kan. Kadang-kadang malah di luar dari topik pembahasan gitu kan, cerita habis diputusin gitu. Nah, jadi perlu yang namanya script, tapi scriptnya tuh bukan berarti dia harus ngebaca kayak baca undang-undang ya, bukan. Jadi dia ambil kerangkanya aja, poin-poinnya aja. Contoh misalnya saat opening, lu poin-poin yang harus disampaikan apa. Terus kalau misalnya saat lu mau jelasin produk, poin-poinnya, unique selling poinnya apa gitu. Terus kalau misalnya contoh udah nggak ada yang bertanya, lu harus ngomong apa. Jadi ada kerangkanya sih, dan itu penting, wajib. Oh gitu, oke. Berarti lebih ke gimana caranya supaya si host ini nggak bosen, nggak bingung di dalam live streaming. Bukan lebih buat hostnya nggak bosen ya, lebih buat hostnya tuh lebih enjoy untuk ngobrol gitu. Karena kalau apalagi mungkin aku aja yang udah terbiasa gitu kan. Udah profesional. Nggak, profesional live streamer nih. Bukan gitu. Maksudnya yang udah terbiasa aja kadang suka bingung nih kalau misalnya beneran yang live-nya itu sepi banget mau ngomong apa gitu. Jadi perlu yang namanya script. Nah, kadang juga sangat membantu teman-teman. Sekarang kan udah ada yang namanya ChatGPT ya. Nah, mungkin buat teman-teman mungkin untuk live streamingnya disupport dengan lihat monitor, bisa open Google gitu, mungkin bisa nih buatkan script ini gitu. Nah, jadi sambil live sambil baca. Tapi jangan kayak baca undang-undang. Jadi tetap harus natural gitu. Jadi nggak kayak orang baca berita. Iya, bener, nggak kaku. Ntar dibilang sama viewers lu, ini AI ya. Gitu. Karena dia ngomongnya berulang-ulang itu lagi gitu ya. Bener. Soalnya ada juga gitu kan yang ketika live streaming tuh si hostnya tuh ngomongnya berulang-ulang itu lagi gitu ya. Karena mungkin dia yang tadi ya bilang nggak ada skrip dan lain-lain, jadi dia bingung gitu mau ngomong apa ya. Kalau misalnya kita live streamingnya itu viewers, kita ambil contohnya sebut merek ya. Skin Nitip gitu ya. Skin Nitip. Nah, itu kan dia everyone know lah, itu live streamingnya rame banget rame gitu. Terus ya. Rame terus. Nah, itu mungkin dia nggak perlu pakai script. Ya udah dia tinggal ada yang komen dia tinggal jawab, ada yang komen ada yang tinggal jawab gitu. Iya, benar. Tapi kita ambil bad case-nya nggak ada yang komen sama sekali kan. Iya, benar. Berarti kita harus prepare karena untuk biasanya ngobrol. mostly untuk live streaming ya teman-teman saya ya emang jarang nonton, jarang ada yang nonton ya kan? Iya. Karena kita ngelihatnya possibility orang yang nonton gitu kan, dan orang yang komen dan tertarik juga sama produknya teman-teman seller gitu, dan ini mostly akan sepi gitu ya. Benar. Jadi nggak bisa kita ambil bad case-nya aja, jangan berpikir live-nya bakal rame nih, yaudah kita nggak usah buat skrip, nggak usah jangan seperti itu, karena juga jangan sombong. Iya, jangan sombong gitu ya. Kadang kan juga kita nggak bisa tahu ya. Contoh misalnya hostnya, kok host aku udah profesional, ternyata tiba-tiba ada pertanyaan yang di luar dari knowledge-nya dia. Nah, dia bingung kan. Jadi dengan adanya skrip atau dengan adanya Q&A book gitu kan, nah itu bisa untuk ngebantu host banget sih. Gitu. Oke, nah kita dari tadi udah ngebahas semua nih tentang live streaming, IRR, CTR, CTOR gitu kan ya. Kamu tanya dong. Oh iya, ada pertanyaan ini, orang yang ngilangin file kita. Durasi. Apa dong kalau live stream yang beras habis. Gimana sekarang itu gimana itu? Coba contohin dong gimana yang Gimana kak? Itu gimananya apa maksudnya? Beras habis, Ya, terus apakah ngaruh ke performance itu bagus apa enggak sih buat? karena dia rame maksudnya. Ya, gitu. Itu perbedaannya kayak gimana? Ya, berarti dia bukan konten bukan live streaming jualan keranjang kuning berarti ya. Dia Gak segan ya bertanya ya. Iya. Yang nggak ngehilangin file ya. Iya, gak segan emang orang dia. Iya, jadi untuk live itu sebenarnya itu nggak boleh sama sekali sebenarnya di TikTok. Kalau misalnya akun kita akun bisnis guys, jadi di TikTok itu ada dua akun. Nah berarti kita juga harus kasih tahu juga ya. Iya, sebetulnya jadi ada dua tipe akun. Akun bisnis, ada akun biasa. Nah, akun biasa tuh mungkin akun influencer atau misal akun kalian gitu. Tapi kalau akun bisnis itu akun jualan yang memang ditautkan dengan seller center gitu, atau misalnya akun affiliate. Nah, itu dia lebih diperhatikan di tor monitor ketua gitu ya. Langsung tor monitor ketua. Iya, dimonitor banget sama sistemnya TikTok. Jadi kalau misalnya nih, katanya nggak boleh nih live ngemis-ngemis. Jadi ada 17 pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Ini salah tadi satunya, kita salah satunya adalah belas kasihan, live belas kasihan ya.
itu nggak boleh sama sekali teman-teman. Tapi kalau misalnya akunnya itu akun fun, akun entertainment, itu boleh gitu, nggak apa-apa. Rules-nya bakalan berbeda gitu. Tapi Ya, kalau misalnya kalian akunnya jualan, sebetulnya nggak violasinya mungkin ada tapi beda ya. beda gitu. Violasinya ada tapi berbeda untuk regulasinya. Nah gitu. Gitu. Ya. Oke, jadi mungkin setelah kita tadi bahas juga ada pertanyaan unexpected gitu kan ya, dari penonton gitu ya. Mungkin bisa dicontohin nggak Kak? Nggak bisa. Nggak bisa. Langsung ditolak guys aku guys ya. Jadi Kayaknya contohinnya ambil rekoten yang kemarin yang baju merah aja oh, ya. gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada ya nanti kita Kayaknya masih ada. Soalnya tadi di info Kajek rekotannya rusak, tapi rekotan Kajek masih aman. Rekotan Kak Abdulnya yang hilang ya katanya elah, gitu. muka gue emang nggak boleh muncul di YouTube ya kayak gini. Jadi gitu ya. Oh, klik-klik aja di bawah ya guys ya. Jadi kayaknya nanti di pojok. Di mana ya. pojok mana? Di pojok mana nih? Thank you banget Kak Zaka atas waktunya pada hari ini. Terima kasih Nggak banyak. dikasih minum ya? Iya nggak ada. Aku juga sama. Jadi Ya, mungkin udah. kita pembahasan live streamingnya sampai situ. Ternyata emang nggak cuma live streaming doang, tapi teman-teman seller harus lihat dari keseluruhan juga supaya lebih oke juga performance dari segi traffic, dari segi revenue dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Oke. Terima Apa kasih nama banyak. channelnya coba? Oh ya, untuk ini adalah episode pertama Talk with Genie Hub. Oh, udah hafal. Apa ya? Talk with Genie Hub ini episode pertama ya kan. Di channelnya Genie Hub. Jangan lupa subscribe, like, comment teman-teman semuanya share ya. juga, Dan share teman-teman. juga tentunya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen aja nanti bakal admin balas. Kayaknya bukan gue, yang admin, ya. Bukan kita ya yang jawab, tapi gak apa-apa nanti bakal admin balas gitu ya teman-teman ya. Oke. Thank you banget teman-teman yang udah join. See you on the next podcast. Thank you. Bye-bye.